Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas transfer B 2020. Saya Nurhaliza dengan NIM 2001804 dan teman kelompok saya yaitu Yuyun Riaya dengan NIM 2001804. Di sini kami akan memaparkan tugas analisis farmasi dengan judul enoxasin. Apa sih enoxasin itu? Enoxasin adalah antibiotik yang termasuk ke dalam golongan fluoroquinolone yang sangat efektif melawan bakteri gram negatif. Mekanisme kerjanya yaitu membasmi bakteri dengan mengganggu replikasi DNA serta menghambat bakteri DNA girase dan topoisomerase 4 dan menghambat ekskresi mikroRNA mir34'5'P. Adapun farmakokinetiknya. Farmakokinetik enoxasin yaitu diserap baik di saluran pencernaan dengan waktu paru 6 jam dan sebagian besar diekskresikan di dalam urin dan sebagian kecil di empedu. Efek samping dari enoxasin ini adalah memicu kejang atau menurunkan ambang kejang. Monografi dari enoxasin yaitu pemerian, putih kekuningan, bubuk kristal, tidak berbau, dan rasa pahit. Kelarutan, sedikit larut dalam metanol, sangat sedikit larut dalam etanol, larut dalam air, larut dalam asam asetat glasial atau larut natrium hidroksida. Rumus molekul C15 H17 FN4O3. Bobot molekulnya yaitu 320,32. Rumus strukturnya bisa dilihat pada slide. Titik lelehnya yaitu 222 sampai 227 derajat Celcius. pH-nya adalah 2 sampai 2,3. Nama-nama dagang dari enoxasin yaitu Almitil, Bactidan, Bactidron, Flumar, Kompresin, Penetrix, Enoxetin, Giramid, Enoxin, Finon, Enroxil, Enoxin, dan Enoxor. Menurut National Center for Biotechnology Information tahun 2005, metode pemisahan untuk enoxasin yaitu yang pertama diambil sebanyak 20 tablet, setelah itu ditimbang secara hati-hati dan dilanjutkan dengan penggerusan. Selanjutnya, sejumlah serbuk yang setara dengan 50 mg enoxasin dipindahkan ke labu volumetrik 50 ml menggunakan air. Dan dilanjutkan dengan volumenya dibuat sampai tanda dengan pelarut, digojok secara mekanik selama 30 menit dan disaring. Untuk penetapan kadar secara klasik, enoxasin dapat digunakan dengan cara pertama titrasi bebas air dan kedua metode nitrimetri. Untuk titrasi bebas air dengan prinsip di mana titrasi ini tidak menggunakan air tetapi menggunakan pelarut organik seperti alkohol, eter atau pelarut lainnya. Hasil titrasi ini diuapkan dan tentukan asam baku berlebihnya yang kemudian ditentukan kembali menggunakan basa baku. Sedangkan untuk metode nitrimetri di mana memiliki prinsip reaksi diazotasi yaitu pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer dan senyawa yang dapat diubah menjadi
Amin aromatik sekunder. Pembentukan senyawa nitroamin dari amin alifatik sekunder, pembentukan senyawa azida dari, dan pemasukan gugus nitro yang terjadi karena sulitnya nitrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Untuk penetapan kadar secara modern, enoksasin itu dapat digunakan dengan cara metode HPLC atau KCKT, di mana dengan prinsip pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan komponen dalam campuran. Adapun teori pustaka yang kami peroleh dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.